Konstitusional memohon dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar. Jaga publik Bonatua. Pembacaan permohonan dan juga permohonan. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini, pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat, mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi. Namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan melakukan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon meminta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR hingga DPRD. Dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar. Kami melihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik, saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi, yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya, sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah, tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya, apakah dari soft copy, apakah dari hard copy, atau bagaimana. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Ya, dalam audiensi kali ini Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Rosuryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki, menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian, Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan masyarakat sipil. Sebelumnya, komisi telah menyerap aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membuat Polri lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Rosuryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Ya, mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka.
Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walkout setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Hasyidiki telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Ya, meski demikian Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana bisa nggak ini ada alas? Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa waduh bagaimana. Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WU gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya.